Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dalam segmen ngobrol apa aja. Dan pada kesempatan kali ini kita mengambil segmen ngobrol perihal motivapreneur atau inspirasi usaha. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita ada Bang Idam. Beliau merupakan dari owner Kopi Fokus. Mungkin sebutnya owner, CEO atau pemilik nih Bang? Pemilik aja kali Pemilik lebih ya? enak kan. Pemilik dari Kopi Fokus. Nah, mungkin yang di wilayah Cipondo atau Tangerang Kota dan sekitarnya mungkin udah ngasing nih nama Kopi Fokus. Kopi Fokus yang bertempat di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Cipondo dan bertempat di area Masjid Baitur Rahmah. Nah, mungkin saudara-saudara atau semua nih, bro dan sis udah tahu nih Kopi Fokus. Nah, ini seperti yang kita lihat di sini ada minuman Kopi Fokus. Nah, Kopi Fokus di belakangnya ada tagline ngopi biar fokus. Nah, mungkin langsung aja kita mulai. Assalamualaikum Bang Idam. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Gimana kabar, sehat Bang? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kita kayak ini ya. Ya, Bang Idam. Kita langsung ke nama dulu kali ya. Nah, boleh. Kira-kira terinspirasi dari apa nih dengan nama Kopi Fokus? Oke, awalnya sih sebenarnya namanya bukan Kopi Fokus ya, karena dulu itu awalnya kan kerja saya di bidang di manajemen F&B F&B konsultan. Nah, punya mimpi sih mau punya kedai kopi gitu kan dari dulu. Nah, namanya sebenarnya nggak itu nama-nama inilah, nama idealis dulu lah. Idealis dulu tuh kayak saya pernah kuliah di film, pengennya tuh namanya Anamopi Coffee kan. Terus setelah berjalannya, selama pitching sama investor, pitching sama tempat-tempat ini, terus dibilang mendingan namanya jangan itu deh, sesuaiin sama nama daerahnya di mana gitu, misalnya di daerah mana namanya itu. Nah, kebetulan waktu pitching pertama kali sama investor dan kerjasama juga sama di masjid sini, kepikiran kan kalau misalnya sholat atau ibadah segala macam, ibadah tuh nggak cuma sholat kan, ada ngaji dan segala macamnya. Mikir apalagi dulu pernah ikut kayak ngaji-ngaji bareng sama teman-teman, terus bilang kayak kurang lengkap gitu kalau misalnya nggak ada kopinya atau nggak ada pendangnya lah gitu, biar kita tuh serius gitu ininya, nangkep materinya. Mikir wah Kopi Fokus kayaknya seru nih, terus nyari namanya terus sesuai sama tagline-nya itu. Nah, itu udah nama Kopi Fokus karena satu sebenarnya kopi yang pengen saya pakai juga, kita teman-teman pakai di sini juga, pengennya sih lebih fokus ke kopinya itu dia. Maksudnya lebih fokus ke kopi itu lebih ke arah specialty lah, itu lebih serius. Jadinya sesuai nih sama tempatnya juga, sama konsep dari kopinya sendiri itu sesuai. Ya udah kita akhirnya namain juga Kopi Fokus. Terus akhirnya pitching kayak seru nih, ada tagline-nya tuh, tagline yang sebenarnya udah sering dipakai kan, kayak brand-brand air mineral gitu ya kan, minum biar fokus. Nah, kayaknya seru juga nih kalau misalnya ngopi biar fokus. Ya udah sekalian tambahin itu, akhirnya oke, di pihaknya masjidnya juga oke, ya udah kita buat nama itu dari situ. Berarti perjalanannya berapa lama tuh akhirnya dicetuskan dan disepakati Kopi Fokus namanya? Udah lama banget sih tuh punya. Sebenarnya itu dia nama Kopi Fokus itu sesuai tempat itu juga, tapi nama konsepnya dari awal itu tuh udah hampir saya habis selesai kuliah sih 2013-14 lah gitu. 2013 tuh udah ada konsep apa namanya, ngejual apa, settingan gimana, ini gimana, semuanya udah dari zaman kuliah sih sebenarnya gitu. Berarti berapa tahun tuh sampai akhirnya sepakat Kopi Fokus? Berarti dari 2013-14 2013 kan lulus, terus habis itu saya kerja juga masih di production house gitu, terus majalah juga. Terus akhirnya di situ pengennya sih kalau gini-gini terus kayaknya nggak maju nih, mikirnya tuh dalam hati tuh. Pernah stuck lah selama 1 tahun tuh, nggak ada pemasukan selama hampir 2 tahun karena keluar dari itu dia PH sama majalah juga kolaps. Akhirnya mikir apa ya ini, kenapa nggak saya sendiri ngomong, kenapa nggak mimpi yang kemarin aja kita kita lanjutin. Ya udah akhirnya diberi jalan lah sama orang tua kenal sama yang kerja di konsultan F&B. Nah, pertama kali belajar di situ, jadinya
tahu nih apa namanya settingan F&B dulu tuh seperti apa sih pondasi-pondasinya sampai jadi sekarang kayak gitu. Berarti bermula dalam mimpi dulu ya? Mimpi dulu, terus jatuh-jatuhnya sih 4 tahun, 5 tahun lah kayaknya. 4 tahun 5 tahun. 5 tahun lah itu udah ini. Berarti jangan ragu nih buat bermimpi. Nah, Barangkali betul. udah mulai mimpi kita bisa kita realisasikan nih ke Iya, depannya. Iya, betul banget. Jangan takut untuk bermimpi. Untuk Mimpinya jangan kelamaan juga. jangan kelamaan dan jangan cuma mimpi tapi ada actionnya ya. Nah, betul. Itu harus ada actionnya. Nah, untuk nama Kopi Fokus ini sudah didaftarkan belum di kalau di kita tuh untuk mendaftarkan legalitas Haki nama? sebenarnya. Haki. Kalau Kopi Fokusnya sendiri kita belum sih masih berjalan, tapi untuk badannya sendiri kita udah ada badan usahanya sendiri, udah ada dari badan usaha keluarga juga. Jadi itu merakup segala apa sih bidang-bidang usaha itu udah ada. Tapi untuk brand sendiri lagi berjalan sih karena lagi pandemi kayak gini, urusan-urusan serba online, jadinya tuh kayak digantungin gitu sih. Makanya kita tuh kayak dulu kan enak tuh ngurus-ngurus itu, kita datang ke kantornya hari itu jadi. Sekarang kan ya PR itu dia. Berarti udah mulai berjalan. Udah mulai lagi berjalan buat merek dagang sama segala macamnya itu sih. Gitu. Siap. Nah, terkait Kopi Fokus, kalau kita lihat nih dan mungkin buat saudara-saudara yang brosis yang tahu Kopi Fokus, ini bertempat di naungannya atau di wilayahnya Masjid Baitur Rahmah. Nah, kenapa akhirnya tercetus atau terpikir untuk di sini aja deh di Masjid Baitur Rahmah kita dirikan Kopi Fokus? Nah, itu dia balik lagi yang kata tadi pertanyaan awal kan. Terus pitching juga. Tadi ini sih emang selama perjalanannya abis saya itu dari PH dan majalah itu keluar. Nah, itu kan 2 tahun ini terus saya masuk ke konsultan F&B, jadi barista juga. Nah, setelah jadi barista itu saya berpikir pengen ada suatu ketukan lah gitu dari Allah gitu kan, kayak kalau lo kayak gini terus coba deh emang dari mimpi awal begini, terus coba juga mendekatkan juga sama Allah gitu kan. Ada juga yang saudara dan teman-teman juga bilang, "Dam, ikut yuk ke kajian ini, ikut yuk ke ngaji apa kayak di rumah-rumah gitu." Ya udah coba deh. Ternyata dari situ tiba-tiba ya udah kayaknya dari situ jadi malah keluar dari ide kenapa kita nggak bikin di masjid ya. Nah, kebetulan juga tempat ini kan dikelola sama orang tua dari istri saya gitu kan. Nah, itu juga saya bilang pitching ke orang tua istri saya, pitching di situ akhirnya dibolehin untuk buka di sini. Nah, sesuai dari namanya itu tuh, karena saya sering pelan-pelan mendalami agama, terus ikut ngaji juga, itu dia tadi kurang kayak harus ada asupan nih buat makin serius nih dalamin itunya tuh. Kalau misalnya lagi ngaji biar serius, enaknya gimana nih? Kayak kopi enak nih. Nah, itu dia dari nama itulah ngopi. Tadinya kan tagline-nya adalah ngopi di masjid, ngopi sambil ibadah, terus ngopi biar fokus kayak gitu. Tagline-nya 3 itu. Nah, kenapa ibadah itu nggak cuman sholat aja segala macam. Saya mikir gitu, wah kayaknya enak. Kayaknya kalau lagi ada kopi sambil ngaji atau sambil ngajian, kayak itu kita lebih serius gitu, nangkep ininya juga gitu, itu nangkep materinya. Gitu sih. Ini bisa disebut sebagai berusaha sambil berdakwah nih, jangan salah. Berarti dengan adanya Kopi Fokus ini, apalagi di wilayah masjid, ini menjadi salah satu dakwah juga nih dari Bang Idam juga nih. Orang yang ketika datang Kopi Fokus yang mungkin tadinya cuma untuk pengen ngopi, pengen kongko, pengen ngobrol santai, gitu denger azan langsung sholat. Juga salah satunya. Luar biasa, itu mungkin jadi inspirasi buat kita semua yang mungkin akan memulai usaha atau buka usaha. Bukan suatu hal yang mustahil kita selain mungkin bukanya di area pinggir jalan, wilayah masjid pun kalau emang diizinkan nggak ada salahnya kita buka usaha di masjid ya. Betul. Nah, kalau misalnya sejauh pengamatan Bang Idam sendiri dengan orang-orang yang hadir Kopi Fokus ini, misalnya ketika ada azan nih, Barat ada yang ke masjid atau gimana nih pengamatan Bang Idam? Kalau dulu kan saya juga yang turun tuh ya. Jadi barista juga, jadi yang ngebuat ini juga. Jadi pas waktu itu pas waktu azan kita tutup karena saya sendiri. Terus kebetulan keteter juga nih, lama-lama kan ya karena brandingnya di sini, jadi kita coba iklanin juga. Ternyata makin ramai dan kayaknya nggak ke-handle nih. Kita coba ya udah kita ganti-gantian aja deh kayak dulu gitu loh. Takutnya ada juga kan sebenarnya sih nggak emang tutup emang harus digituin kan waktu azan kita tutup. Tapi kan ada juga misalnya yang buat kayak berhalangan buat dia nunggu dulu di situ.
Jadi kita kayak ganti-gantian aja deh nih, satu habis azan langsung sholat, atau satu lagi pas sudah selesai jadinya yang sholat gitu, ganti-gantian sih rolling. Ya memang tadi yang kita sebutkan berusaha sambil berdakwah. Mungkin yang ketika pertama kali datang ke sini begitu dengar azan mungkin belum ada yang langsung sholat, tapi begitu berapa kali datang ke sini Kopi Fokus, terlebih untuk kita yang muslim ketika dengar azan itu barangkali sekali, 2 kali, 3 kali datang dengar azan langsung sholat tuh Bang. Jadi jadi siar dakwah yang luar biasa nih yang udah Bang Idam dan tim lakukan nih. Iya. Masya Allah. Nah kalau yang kita tahu nih Kopi Fokus sebelumnya kan ada di belakang sini ya. Iya, namun betul, di belakang. Yang di setahun belakangan nih kalau nggak salah berapa bulan? Udah mau masuk 2 tahun sih sebenarnya. Nah, jadi ya setahun di belakang. Akhirnya dibentuk lah, akhirnya memanjang ke depan agak luas ya. Itu gimana tuh perjalanannya? Perjalanan tadinya sih mikir kita stucknya gini-gini aja ya, pendapatannya gini-gini aja ya, kayak cuman orang yang mau sholat atau sebelum sholat gitu loh, kayak kita mikir kita mau ngejamah lagi nih customer yang lain lagi nih gitu loh. Siapa tahu mungkin ya gara-gara tadi yang bilang dakwah itu ya, mungkin orang dengar azan jadinya sholat juga. Pengennya sih kesini tuh lebih universal sih. Nah, soalnya kan ada sensitif juga di masjid, di dalam masjid orangnya itu aja. Kadang-kadang ada omongan, ya pakaian kita tuh harus sopan kalau misalnya masuk gitu kan. Ada yang kayak gitu. Ya kan kita kan menjamah semua kalangan, apalagi yang muda-muda kadang-kadang yang cewek-cewek atau yang cowok juga pakai celana pendek, kadang-kadang terus jadi segan masuk ke sini. Makanya kita coba ngerabain lebarin sayap lagi buat ke orang lain lagi deh gitu, yang jadi lebih luas lagi gitu, nggak cuman ke jamaah doang, jamaah yang sholat kayak gitu. Ini Kopi Fokus tuh terbuka buat semua kalangan dan silakan buat semuanya nih yang mungkin sedang lewat di jalan kayak SMA Masari di Cipondo, mampir. Dan apalagi sekarang udah makin kelihatan di pinggir jalannya, udah makin kelihatan di pinggir jalan. Apalagi mau sekalian mampir ke masjid, bisa masuk ke dalam, mampir ke Kopi Fokus. Betul. Nah kalau sejauh ini mungkin kendala apa nih yang mungkin Bang Idam rasakan? Waduh, kendala banyak. Apalagi yang kayak pandemi gini ya kan. Awal sih kalau kendalanya itu SDM sih. Gitu. Kita kan karena saya bisa sendiri dan saya itu susah banget percaya sama orang gitu kan. Jadi kalau misalnya orang yang kerja itu atau yang SDM yang saya training itu harus sesuai sama standar yang saya pegang gitu kan. Dari situlah kita belajar untuk mempercaya orang sih. Di awalnya sih itu pertama yang saya sendiri susah percaya sama orang gitu. Akhirnya udah ini ada juga bimbingan juga dari istri, omongan dari istri, coba percaya sama orang, coba tapi tetap kamu maintain katanya dengan kayak gini, dengan standar-standar yang kamu buat, dia bilang gitu. Ya udah kita coba percayain di situ. Jadi yang pertama sih SDM sama komunikasi sih sebenarnya gitu. Dari dulu sih selalu pasti masalah komunikasi gitu. Kan komunikasi yang paling krusial lah kalau itu kan, apalagi kerja sama tim gitu kan. Kadang-kadang tim yang satu nggak suka sama satu orang ini nggak suka sama ini, yang ini nggak suka sama ini, jadi ngomong di belakang nggak diselesain. Itu dia tuh komunikasi sih yang paling krusial sih semua. Komunikasi ya betul. Sebelum kita lanjut biar makin fokus kita ngopi dulu nih Bang. Ngopi biar fokus. Biar kita makin fokus lagi nih lanjut obrolannya. Nah berarti Bang Idam selain sebagai pengusaha pemilik kopi, berarti juga bisa ngeracik juga ya? Iya, alhamdulillah bisa. Masya Allah. Iya. Dari sekian menu Kopi Fokus, mayoritas racikannya Bang Idam atau gimana nih? Iya, semuanya dari awal. Semuanya? Iya, semuanya dari awal. Menu apa aja yang mau dijual, pakai apa aja, kopinya apa, dari mana saja itu saya yang yang supervise sama yang buat itu semua gitu. Tadi berkaitan dengan tim, nah kira-kira lagi ada masih membuka lowongan nih buat yang lain nih, barangkali ada yang mau gabung ke Kopi Fokus sebagai barista atau apa, barangkali kan lagi mungkin ada lowongannya nih Kopi Fokus nih. Kalau buat ke tim baristanya sendiri sih udah nggak buka sih ya. Tapi kalau kita lagi pengennya sih di Kopi Fokus sendiri ada tim-tim yang di belakang layar, betul. Kayak marketingnya, orang desainnya. Tapi kan selama ini kan yang di belakang layar tuh yang desain, terus marketingnya saya sama istri saya gitu. Jadi saya pengen pelan-pelan ke arah sana dulu. Yang penting haknya si
barista ini terpenuhi dulu. Pengennya sih memanusiakan manusia Iya. dengan harga yang sesuai lah, jangan sesuai kantong. Iya, bukan sesuai kantong, maksudnya harganya sesuai sama insya Allah sesuai gitu Yeah. kan, sesuai sama buat yang kerja gitu. Yeah. Jadi nggak pengen gue tertekan nih gaji kecil di sini, kerja di sini kerjanya begini. Kadang-kadang ada yang begitu kan, ya namanya masalah pendapatan tuh kan semua nggak munafik Yeah, lah kan. Ya pelan-pelan lah ke arah sana. Nanti kalau udah emang di tim baristanya settle, pengennya sih ke arah yang ke back office-nya atau di belakang layarnya kayak gitu. Berarti saat ini timnya cuma tim belakang layarnya cuma Bang Idam sama istri doang? Iya betul. Tadinya ada tapi nggak berjalan inilah, nggak diterusin kayak gitu. Berarti repot nggak sih dengan ya, tim belakang layarnya cuma sekedar berdua doang handle Kopi Fokus dengan yang sekarang udah alhamdulillah nih udah sebesar ini gitu. Ya repot nggak repot sih, pusing nggak pusing, enak nggak enak gitu. Kalau namanya bisnis tuh selalu pusing ya kan. Iya. Namanya usaha pusing, kadang-kadang ada pengeluaran yang kelebihan, ada yang pendapatan yang kurang. Ya pasti harus bisa di ini sendiri sih, di maintain sendiri. Ya repotnya di situ sih. Nah tadi dari sekian banyak menu di Kopi Fokus, kira-kira dari ide-ide menu di Kopi Fokus sendiri ambil referensi dari mana tuh Bang? Kebanyakan dulu pas waktu kerja sama F&B Consultant kan saya juga ditunjuk sebagai R&D-nya kan, Research and Development-nya. Research and Development itu yang ngebuat menu-menunya, jadi kebetulan menu wah kayaknya enak nih, tapi berdasarkan juga dari pasar sih, misalnya ada yang hype lagi apa nih, kita coba keluarin yang hype, misalnya lagi yang kayak tadi yang susu pakai yang minuman lucu-lucu nih, sekarang lagi naik lagi, kita coba deh keluarin yang minuman lucu-lucu gitu. Terus lagi ada minuman yang ada soda-soda yang seger-seger, kita coba pelan-pelan nih develop ini semua. Jadi kebetulan di tempat yang lama dulu R&D, jadi banyak referensi dari internet, dari teman, dari yang lain-lain gitu. Oke, berarti dari sekian banyak menu nih atau ide kopi atau ide menu untuk di Kopi Fokus, saya ada Bang Idam ada ide nih, mau bikin inilah untuk sebagai menu Kopi Fokus, dan akhirnya dicetuskan ini jadi bagian menu Kopi Fokus nih. Berapa lama tuh dari mulai ide terus trial dan akhirnya ada ini jadi menu Kopi Fokus deh? Kalau itu sih nggak lama ya, kalau trial itu trial kalau nggak salah pas kebetulan waktu tempat saya di Rawamangun itu yang jadi barista di sana kan, ownernya deket sama saya, pemiliknya deket sama saya. Terus saya bilang, Pak, saya izin buat ngedevelop menu buat di tempat saya. Dia boleh. Nah, kita bawa beans segala macamnya. Terus akhirnya kita juga ngasih menu ke dia gitu jadinya. Jadi sebagai barter sih kayak gitu. Jadi nggak lama sih, hampir setahun sih sambil mencari kopi apa yang cocok buat dijadiin signature di sini gitu. Terus selama setahun. Misalnya nanti Bang Idam ada ide lagi nih menu baru. Nah kira-kira berarti ada trialnya lagi ya, trial terus akhirnya iya pasti. Diputuskan nih nanti jadi menu Kopi Fokus dia itu proses seperti apa tuh? Misalnya ketika ada ide terus akhirnya di trial diputuskan jadi menu baru nanti di Kopi Fokus, proses seperti apa tuh? Prosesnya sih pertama sih kita cari dulu nih apa sih yang pasar yang customer sini suka. Apakah suka benar-benar milk base yang berbasis susu atau kopi yang berbasis susu. Kita lihat lagi, coba kita keluarin yang apa sih yang berbasis susu. Ternyata yang berbasis susu karena udah keseringan, kita coba yang lain ternyata di pasar ini lagi suka, yaitu dia tadi yang minuman lucu-lucuan sama yang minuman soda-soda gitu yang biar seger. Nah kita lagi pelan-pelan lagi ngedevelop itu. Jadi ini agak lama juga sih, karena yang pertama sih bahan bakunya sih. Kita cari kan, karena kita kerja sama beberapa supplier kan, jadi kita kalau mesen tuh nggak bisa kayak pesen satu gitu. Kadang-kadang kalau sampel datang nggak sesuai sama sampel yang kita minta, jadinya harus kita rela-relain beli satu botol gede buat ngedevelop itu. Ya kira-kira ya sampai 4 bulan 3 bulan ya belum keluar sampai sekarang. Pengennya sih jadi menu signature di bulan puasa sih kayak gitu. Jadi biar pas buka tuh enak juga gitu loh. Seger ya. Iya. Berarti ada bocoran nggak nih kira-kira yang terdekat itu menu apa nih? Paling atau masih rahasia atau mau bocorin? Paling itu tadi minuman yang segar sih, soft drink sebutannya. Soft drink ya. Jadi kopi soda sebenarnya ada itu. Nanti rilis insya Allah pas bulan puasa. Jadi biar sekalian semua. Terus juga ada minuman juga yang apa sih yang kayak es buah gitu sih. Nah, berarti dari sekian variasi ada yang kopi, terus ada varian rasa dan yang ada
perpaduan susu. Nah, kira-kira dari sejauh ini customer lebih cenderung favorit yang mana nih? Yang hanya ada kopi aja kah atau varian rasa atau yang ada perpaduan dengan susu nih? Iya, untuk sekarang sih masih karena kopi fokus yang paling murah di sini tetapnya yang berbasis susu, kopi yang berbasis susu gitu. Ya kalau misalnya kayak kopi hitam atau kopi yang ada rasanya sih segmented sih orang ya. Kalau memang suka manis ya pengennya cobain kopi itu. Kalau misalnya yang pengen yang coba kopi hitam kita bisa nawarin single origin gitu-gitu. Jadi secara nggak langsung sekarang yang tetap mendominasi, yang tetap best sellingnya tuh yang kopi berbasis susu kayak gitu. Kayak gitu. Untuk kedepannya kira-kira ada pikiran nggak sih atau bayangan di Bang Idam selain mungkin buka di Masjid Baitur Rahmah, mungkin punya ide pengen buka di banyak masjid, cabang-cabang kopi fokus. Nah, pernah punya ide seperti itu nggak? Pernah ide kayak gitu. Tapi ya belum ini aja sih, belum ke pitching ke DKM. Cuma ada beberapa juga. Kita pernah ke yang di Alam Sutra tuh, Masjid di Alam Sutra, pernah ngobrol-ngobrol gitu. Dan pengurusnya juga kebetulan temannya dari keluarga, teman dari saudara. Jadi kayak gitu ada obong-obongan tapi kayak digantungin gitu. Nah, karena udah beberapa keluarga ngomongnya cocoknya nih kopi fokus bukan semuanya di masjid Tangerang nih semuanya nih. Karena belum banyak nih yang di masjid ada usaha kopi belum banyak tuh. Betul, tapi kan kadang-kadang ya itu dia dari masjidnya itu sendiri atau dari KM-nya, dari yayasan kadang-kadang kan perizinan ya. Begitu. Jadi nggak semuanya pengennya ini yang UMKM aja deh, yang kecil-kecil gitu. Pengennya ada juga yang pengen ada dekatnya kopi boleh oke, tapi ya sekarang karena terbentur semua pandemi jadi semua pada mundur lah gitu. Sebenarnya dalam waktu dekat ini kalau memang ini nggak pandemi tadinya mau buka di bandara sama di Cianjur. Bandara di bagaimana maksudnya? Di terminal 2 di kedatangan sih. Nah itu dia karena pending itu karena pandemi dan di sana juga di bandara juga sepi kan waktu itu, chaos. Daripada kita beraniin buka di sana terus sepi, ya mendingan nanti aja dulu deh kalau emang ini udah mereda lah gitu. Jadi kita doakan semoga pandemi ini segera berlalu, itu dia, bisa beraktivitas normal seperti biasa, yang punya usaha pun juga bisa berjalan lancar lagi. Betul. Berarti emang udah ada ide untuk buka franchise ya Bang ya? Atau nanti ketika ada ide untuk buka-buka di masjid atau di tempat lain tetap dengan kopi fokus atau franchise atau seperti apa nantinya? Atau dengan nama lain atau gimana? Atau membesarkan nama kopi fokus itu sendiri? Kopi fokus sendiri. Kalau franchise sebenarnya belum mau ya, soalnya yang saya tangkap banyak teman-teman juga, saya sering juga sama teman-teman yang buka usaha kopi atau nggak barista sering juga. Kalau franchise tuh kadang-kadang maintain QC-nya itu, quality control-nya itu kurang gitu. Jadi harus di trainingnya gila-gilaan. Apalagi kalau misalnya di Cianjur nih, saya dari kapan tahu, dari 2 tahun yang lalu pertama kopi fokus buka, itu ada teman yang pengen menarik suka banget sama konsep kopi fokus, dari sana itu ngedevelop itunya tuh lama juga, akhirnya itu dia terpending jadinya ya udah nggak usah di franchisein deh, kita buka cabang aja. Intinya kalau mau ngedanain, saya yang ngedevelop, saya yang manajemenin gitu, develop dan manajemenin itu kayak gitu. Nah tadi kita bicara perihal franchise dan buka cabang nih. Sekarang kayaknya lagi marak saham nih, IPO. Nah ada kepikiran ke arah sana nggak tuh untuk jadi IPO terus jadi open saham dan sebagainya gitu? Amin, kalau emang itu udah besar sih pengennya sih gitu. Ya, pasti semua perusahaan semua usaha-usaha pengennya ke sana kan arahnya. Kita open invest gitu kan, jadi kayak si Kopi Kenangan kan gitu kan, dia udah masuk ke pasar saham kan kayak gitu. Kayak kita sih pengennya kayak gitu. Jadi ada yang chip in, ada yang mendanain, pengennya kayak gitu semua. Kita doakan aja semoga Kopi Fokus bisa semakin besar dan membuka jaringan cabang di mana aja. Iya, betul. Nah, kalau tadi terkait dengan referensi menu nih, dari mulai idenya Bang Idam, terus diajarkan lah mungkin di trial ke barista-barista, ada kesulitan nggak tuh? Kesulitan pasti ada, kan kita bukan teknik sih, cara pembuatannya sih biasanya. Kalau ada cara pembuatan yang gampang kan yang biasanya yang over ice itu yang kayak gini. Ada yang tekniknya di shake, ada yang tekniknya di stir. Paling karena ini yang menu ini tuh krusialnya itu dia ada shaking, ada di stir kayak gitu. Jadi takutnya setiap kali tangan baristanya itu kan kadang-kadang kalau shake kan emang beda lah gitu kan. Takutnya dari situ yang menjadi
setiap orang ini beda-beda nih, Nah, gimana cara memikir, iya, iya. gimana cara biar gampangnya nggak meminimalisir kesalahan lah intinya kayak gitu. Ya jadi yang jadi tantangan sendiri itu kalau buat menu baru dengan memakai beberapa metode itu yang jadi tantangan juga sih. Lagi beda tangan bisa beda rasa ya. Nah itu dia, makanya itu tuh pengennya semuanya itu konsisten gitu. Jangan orang customer datang ke sini atau kakaknya datang ke sini, saya pengen dibuatin sama sini, saya dibuatin sama sini. Sebenarnya sih pengennya ngebuat sama rata. Itu kan kalau misalnya mau dibuatin kayak gitu emang customernya suka sama yang barista itu, bukan ke arah yang ke gara-gara dia enak, enggak, padahal sebenarnya gara-gara senyumnya dia aja. Ya itu siapa tuh? Ya baristanya ya kan. Biasanya karena senyumnya, karena matanya tuh berkaca-kaca tuh bikin waduh kayak enak banget dibuat sama dia. Yang tadinya nggak manis jadi ada yang gitu, customer datang untuk waduh. Banyak itu kayak gitu. Nah kira-kira terkait konsistensi rasa nih dari mulai di tangan Bang Ida makin di tangan barista-barista yang lain, gimana sih menjaga konsistensi rasa itu agar nggak jauh beda dengan yang Bang Ida bikin nih, biar orang customer ketika datang sini tetap siapapun yang bikin barisanya tetap sama tuh, gimana tuh? Sebenarnya dari gramasi sih, dari resepnya ada pakai berapa gram, berapa mili, itu harus sama dulu pertama. Kalau emang teknik tangannya atau ininya itu bisa berjalannya waktu sebenarnya. Tapi yang awalnya itu adalah resep yang ikutin takaran resep setiap gramasinya, setiap milinya itu harus sesuai. Kalau misalnya nggak sesuai, itu dia berarti salahnya di tangan si orang ini. Kenapa? Karena nggak sesuai sama resepnya. Kayak gitu. Itunya sih. Yang berarti paling dari mulai awal takaran-takarannya itu harus sesuai ya. Betul. Nah kira-kira kalau misalnya ketika Bang Idam menemukan ada yang nggak sesuai nih, gimana sih cara Bang Idam memberitahu atau ngasih tahu ke baristanya nih? Jadi kita semua sih sebenarnya kopi yang ada di sini segala awalnya kan dari kopi kan. Kalau kopi kan harus dikalibrasi, di dialing sebutannya biar enak lah sebutannya. Nah itu kan kita ngasih guideline untuk setiap pembuatan kopinya itu sendiri. Jadi makanya dosisnya berapa gram, terus hasil ekstraksinya itu sampai berapa gram, terus berapa detik, dan hasil testing note-nya itu rasa yang ditimbulin itu apa kita tulis dulu sebelumnya. Jadi sesuai pakemnya di situ gitu loh. Jadi yang barista maupun yang pemula, jadi dia harus mencoba merasakan itu juga, nggak cuma dikalibrasi atau dites ternyata itu udah sesuai semua tapi rasanya nggak sesuai. Berarti ini harus gimana caranya biar sama lagi. Nah itu berarti harus diminum gitu. Berarti dia paling kita kasih retensi waktu tuh biasanya kurang lebih 1 gram atau kurang lebih 1 detik 2 detikan lah kayak gitu. Biar ya itu awalnya itu semua resep, dan kita buat dulu basic QC-nya sendiri tuh kayak gini. Oh rasanya kayak gini, pakai dosisnya segini, hasilnya harus segini. Nah itu harus itu dulu pertama. Baru eksekusinya tuh tergantung sama si baristanya sendiri. Nah itu selalu kita ajarin, harusnya begini. Itu harus diinin juga sih. Harus terus di training juga. Kita juga terus mantau. Saya juga tiap kali kalau misalnya pagi datang ke sini buat QC, emang kita juga ada tim QC-nya. Tim QC yang biasa datangnya malam. Kalau pagi saya selalu ngetes nih anak-anak. Kalau anak pagi, teman-teman yang barista pagi ini sama nggak nih, sesuai nggak nih sama yang kita buat nih guideline-nya nih. Nah, kalau nggak sesuai, ubah. Jadi dia harus yang ubah. Harus sesuai dengan pakem ya. Iya betul. Jadi dia harus juga yang ubah, jangan ini terlalu ini terlalu ini. Kalau misalnya saya ngubah ntar dia nggak ini, enakan dia hanya kerjanya, nggak ada tanggung jawabnya gitu. Dari sekian banyak kopi yang ada di sini nih, varian kopi, jenis kopinya, itu Bang Idam nyarinya online atau paling jauh sampai nyari kemana tuh? Untuk sekarang sih belum ke sampai petani banget sih. Pernah waktu itu diajakin tapi nggak kesempatan. Dan sekarang sih untuk deketin ke roaster sih sebenarnya. Jadi sering-sering sama roaster, enakannya gimana ya kalau misalnya kopi dari sini dicampur sama ini jadinya kayak gimana ya, atau mau single dari satu wilayah aja bisa. Oh bisa kok nih kita. Jadi selalu sharing sama roaster sih biasanya. Jadi kalau roaster itu enaknya, kebetulan juga ada kerjasama juga sama teman-teman kebetulan roaster. Jadi setiap kali dia roasting atau yang baru, misalnya saya minta baru nih kopinya full arabica misalnya, kita coba di situ, kita roasting, besoknya kita cupping bareng-bareng. Oh ini nggak sesuai nih, oh tapi coba dicampur sama ini. Jadi biasanya itu buat
nyocokin di kopi hitam sama kopi susu. Ketika kamu ketemu susu, apa nih yang diincar rasanya, apakah itu sedikit berbody atau sedikit fruity atau manis, ngincarnya kemana. Nah di sini kan udah ada ininya, pengennya sih semuanya balance sih, ada manis, ada pahitnya, ada fruitynya juga, pengennya kayak gitu. Paling jauh nyari kemana bang kalau untuk juga? Belum Untuk jauh kopi banget sih, belum jauh banget, baru ke roaster aja sih. Paling di Jakarta sih. Nah itu juga ngobrol juga sama petaninya kadang-kadang datang ke roaster, jadi kita juga sharing sama petaninya juga, tapi belum sampai ke kemana, ke tahap ke perkebunannya gitu loh. Pengennya sih gitu, perkebunan, pengennya ngedevelop sama petaninya nih biar enak. Jadi biar tahu ada signature-nya sendiri. Kalau misalnya di Kopi Focus tuh pakai beans-nya dari daerah ini. Terus hasil prosesnya begini, pasca panennya begini, nanti hasilnya begini, pengen sih kayak gitu. Jadi nggak bisa ditiru sama yang lain. Pengennya ya doain aja lah ke depannya kayak gitu. Berarti punya impian buat punya kebun kopi sendiri nggak nih? Ya untuk kebun kopi belum. Tapi kalau ngerosting iya, kalau roasting sendiri. Kita minum dulu kayak ini biar makin fokus. Iya betul. Gitu. Nah kalau terkait konsep kedai Kopi Focus ini sendiri, ngambil referensi dari mananya nih bang? Ada buku, terus bentuknya ada kayak bata-bata seperti ini, lampunya seperti ini. Itu referensi dari mana tuh konsep kedainya sendiri? Kebetulan ya dulu kan ada teman juga yang dikerja di bidang interior juga, dan saya juga suka sih interior gitu. Gimana sih cara biar minimalis, terus compact, terus enak gitu loh. Sering lihat aja sih di internet, terus di YouTube biasanya ngeliat kayaknya gini-gini. Nah kebetulan teman juga ada yang bekerja di bidang interior, konsul lah sama dia. Gue tuh pengennya begini nih, gue pengennya begini gitu. Jadi direalisasikan seperti ini. Kan kemarin kan bener-bener kecil, kayaknya mikirnya mumet banget nih gimana ya kalau kecil biar bisa rame, biar bisa masuk 20 atau 10 orang tapi nggak sempit banget gitu. Itu mikirnya rada susah. Nah kalau yang sekarang ini mikirnya jadi sharing sama yang interior itu. Kebetulan teman gimana caranya biar kelihatan estetik. Sekarang ini kan estetik gitu kan. Nggak estetik, Instagramable. Apa kelihatan yang bagus, beda dari yang lain, tetap minimalis. Terus dia bilang, gue pernah lihat di Prancis. Dia bilang di Prancis barnya ada pakai bata yang keluar gitu. Terus dia ngasih lihat, ini kayak gini nih barnya. Ih keren juga ya. Jadi kelihatan kayak ya asli main Nirmana dulu lah, pernah belajar Nirmana kan. Wah main kotak-kotak kayak gini keluar kayak gini. Wah, cobain ya udah cobain. Yang lainnya gimana nih? Ya udah akhirnya di konsep begini, barang-barang sih sebenarnya konsepnya. Pengennya minimalis terus tetap hangat gitu. Maksudnya hangat itu yang tetap approach sama ke customer-nya itu lebih kayak friendly gitu. Lebih bisa buat ngobrol, buat sharing. Tetap kayak gitu ngambilnya. Minimalis, tetap hangat, ya biar bagus aja sih sebenarnya, biar estetik gitu. Konsepnya sih kayak gitu sih, minimalis. Nah, terkait konsep kedai Kopi Focus sendiri, kedai Kopi Focus nih. Mungkin Bang Idam bisa jelaskan di sini ada apa aja sih yang tersedia di sini yang akhirnya orang antusias buat kesini gitu. Ada apa aja sih? Kalau saya lihat kan ada buku-buku, terus ada apa aja sih di sini? Ya satunya sih pertama kali sih emang pasti kopinya gitu kan. Iya pasti kopi. Ada kopi nggak ada kopi aneh lah. Satu kopinya Okay. Yang kedua sih produknya insya Allah konsisten dan insya Allah enak, bisa bisa diterima lah sama semuanya dan beda sama kedai-kedai lain gitu. Apa yang membedakannya ya itulah di situ dari kopinya. Terus di sini ya tadinya kenapa ada buku, karena pernah satu di kedai kopi di Bintaro, saya ngeliat kalau misalnya nggak bawa laptop atau misalnya lupa handphone, ada buku nih. Waktu tuh kejadian itu pernah juga tuh sekali. Ternyata ada buku-buku nih, seru juga nih kalau sambil buat baca. Dulu sih pernah konsep banget dari tuh SMA tuh malah nyediain kertas-kertas kosong. Jadi kadang-kadang orang yang kesini butuh kertas nih, daripada minta baristanya kita sediain kertas bekas gitu, kayak misalnya coret-coretan apa diambil, kita sediain pulpen buat gambar itu. Keren juga ya konsepnya kayak gitu. Tambah buku keren juga ya gitu. Sebenarnya sih buat nemenin sambil dibuatin nunggu selesai orderannya sih buat bukunya itu. Terus apa lagi yang ada di sini? Ya paling yang kita bisa ini sih, dulu sih kita ada yang kemarin yang acara 2 tahun Kopi Focus kemarin kita ada kopi tasting, itu kebetulan saya juga yang roasting.
Nah, kenapa sekarang nggak ada lagi? Karena belum dapat sourcing green bean yang bagus, jadi belum ada lagi single originnya. Kemarin sih itu coffee testing, terus ya itu dari produk kopinya sama friendly sih, kayak customernya gitu. Tadinya kan emang konsepnya to go kan, nggak mau ini, ternyata makin lama kesini kok orang jadi demen ngobrol nongkrong gitu. Padahal lagi kayak gini dulu sempat ada yang pas pandemi awal-awal banget kan tuh yang bulan Maret itu kita sempat isolasi mandiri, jadinya order dari luar kita buka jendela aja boleh kan. di sini ya. Nggak boleh nongkrong gitu. Sempat kayak gitu tuh banyak banget ada orang ngomong nggak enak. Kenapa sih nggak boleh? Alasannya pandemi gini. Harus kan saya pengen ngadem gitu kan. Ada alasan kayak gitu. Tapi kan ini kan sebenarnya semata-mata yang buat keamanan customer juga gitu loh. Gitu. Itu sih yang bisa kita baru bisa kita kasih ke customer. Mungkin kedepannya insya Allah ya ada yang lain-lain lah gitu loh. Tapi sekarang kebutuhan primer udah nambah nih, colokan dan wifi. Oh iya, di sini ada ya colokan wifi ada. Alhamdulillahnya ada. Kalau untuk buku sendiri mau baca gratis nih Bang? Gratis. Nggak ada batasan berapa lama ya? Nggak boleh dibawa pulang. Iya, nggak boleh. Baca di tempat. Boleh nggak ada batasan ya? Nggak ada berapa batasan. Lama gitu. Yang penting pesen kopi ya. Iya. Yang penting itu dia pesen kopi. Masa lagi ngebaca, masa nggak seret sih ininya. Sejam 2 jam pasti kan, aduh pengen minum nih gitu kan. Nggak mungkin nggak gitu. Nah kira-kira terkait dengan kondisi pandemi gini nih Bang, gimana sih Bang Idam untuk bisa terus survive gitu dengan usaha kopinya dan terus dengan bertahan di tengah pandemi seperti ini? Itu sih yang pertanyaan sama yang saya juga pertanyaan ke diri saya sendiri sih, kenapa kita bisa survive ya. Sebenarnya sih awalnya beraniin aja dengan ikutin protokol. Waktu itu kan protokol kita kan ketat juga tuh, nggak boleh masuk lah orang, harus order dari luar lah. Kontroversinya ada ngomong-ngomong, nggak boleh masuk, gue pengen ngadem gini segala macem. Ya maksudnya dari situ kita coba jalanin aja deh. Kalau lagi kayak gini siapa tahu orang juga butuh kopi kan. Emang sih banyak juga yang kayak ekonominya drop, kerjaannya juga jadi dikeluarin dari kerjaan. Kita cobaan aja deh. Kan semua orang di rumah lagi isolasi, lagi PSBB gitu kan, di rumah orang nggak waras juga kan, bisa gila gitu maksudnya. Nggak ketemu orang-orang, apalagi kita yang orangnya pengen nongkrong banget, ketemu sama orang, ngobrol sama orang, apalagi di rumah. Kita coba jualan literan deh gitu. Akhirnya alhamdulillahnya jualan literan lancar di situ. Ya sebagai, kalau kita sih mikirnya obat waras aja sih kalau kopi ini, obat waras. Ini kalau di rumah 2 minggu lumayan juga, di rumah 2 minggu nggak ngapa-ngapain ya kan, gitu. Jadi cobanya jualan dari ojol kayak gitu. Terus orang datang juga ada yang ya survive itu jalanin aja sih. Maupun itu jatuh bangun, jalanin aja deh gitu. Yang penting terus berjuang dan terus apa yang bisa diimprovisasi gitu kan ya. Iya betul. Inovasi itu penting juga tuh. Iya, inovasi itu. Nah kalau kita flashback lagi ke belakang nih Bang, kira-kira terkait usaha kopi ini disupport penuh sama keluarga nggak nih Bang? Alhamdulillahnya disupport, cuma 2 keluarga, dari istri, dari saya sendiri disupport penuh gitu loh, dari teman-teman juga disupport. Akhirnya kan bisa juga ketemu sama teman-teman nih, kalian lihat ini nih, akhirnya ketemu jadi link baru buat saya sih, sebuah apa ya rezeki aja sih kalau ketemu orang baru. Saya bilang semua rezeki, silaturahmi itu rezeki juga. Dari doa-doa kecil dari mereka juga ngebantu kita kuat juga kan sebenarnya. Iya itu. Dan kalau kita flashback lagi nih Bang, tadi kenapa Bang Idam itu lebih memilih usaha kopi dibanding usaha yang lain gitu? Kan banyak jenis variasi usaha nih. Kenapa sih lebih milih usaha kopi? Itu pertanyaannya sama lagi sama istri saya kemarin. Kenapa sih main kopi aja? Tuh. Karena pertama kali bukan jatuh sih, maksudnya datangnya itu di F&B Konsultan yang bergerak ngedevelop cafe atau ngedevelop restoran yang berbentuk kopi, ya jadinya kok tiba-tiba jatuh cinta ya sama kopi kayak gitu. Kopi itu ternyata lebih luas lagi ya. Gue pengen ngarah ke sana, tapi pelan-pelan lu gini dulu. Kalau emang dari awal pengen jadi petani, mendingan dari awal petani. Tapi kebetulan datang pertama itu di sama F&B Konsultan itu ngedevelop kedai kopi, jadinya kedai kopi aja deh. Jadi kopinya yang ini, tapi berjalannya itu kita coba ke arah yang hulu ya. Iya. Hilir tuh paling bawah kan ya? Iya, hulunya dulu, ke hulunya deh gitu. Kita pelan-pelan ke arah sana gitu.
Nah, kira-kira ada tips nggak sih Bang, maksudnya dengan kan banyak nih kita tahu orang yang banyak buka usaha kedai kopi, cuma mungkin banyak juga yang nggak berjalan mulus. Kira-kira ada tips nggak sih kalau misalnya orang pengen buka usaha kedai kopi juga nih, biar terus bisa survive gitu dan bisa terus berjalan, apa sih? Kalau dari saya sendiri kan beda-beda nih, setiap masalah setiap kedai atau setiap pemilik ada masalah-masalah itu. Tapi kalau saya sendiri sih berani gila. Ya berani terjun, berani melawan itu sih. Jadi kalau misalnya kita kayak ikut arus terus, kapan kita bisa stay strongnya gitu loh. Makanya harus coba deh, kita harus berani dalam hati tuh. Dan istri juga bilang harus berani untuk ngelakuin itu semua, apalagi lagi kayak gini harus berani. Awalnya sih itu untuk kalau itu, makanya kedai kopi lain kan atau pemilik lain mungkin masalahnya beda-beda. Kalau kita kan di sini kita coba kalau ada masalah pun selesaikan hari itu juga, cari solusinya gimana ininya, tetap kalau ada apa-apa, kalau lagi ngedrop juga salesnya, kita harus berani juga untuk tetap buka. Sebenarnya dari satu isi konsisten sih sebenarnya. Konsisten ya, iya, penting banget tuh konsisten. Jangan cuma setengah-setengah ya, apalagi kita ada usaha kita setengah-setengah, ada ujian dikit kita mundur. Konsisten penting banget tuh Bang. Konsisten, harus konsisten. Mungkin terakhir Bang Idam, ada pesan nggak sih buat kita semua, buat kaum muda-mudi, brosis, buat kita gitu, pesan untuk yang pengen usaha, untuk yang pengen seperti Bang Idam gitu, atau yang pengen mengembangkan usahanya, atau sebagai pengusaha pemula nih, tipsnya apa tuh buat kita Bang? Tipsnya sama sih kayak di Salut, ada teman-teman yang datang ke sini nanya kiat sukses. Ya awalnya adalah berani. Gitu. Berani. Itu dia berani breakthrough, yang berani keluar dari ini, berani melawan arus. Maksudnya melawan arus itu jangan sampai ngikutin arus jadinya kitanya jadi hilang arah gitu kan. Kalau tetap berani melawan arus, berani ngeluarin ide-ide gila, ya berani semuanya sih. Harus berani. Jangan setengah-setengah ya. Iya. Dia berani, konsisten, integritas. Kita harus ada konsisten, integritas yang berarti harus ada di situ terus. Harus siap kerugian, harus siap siap segala hal sih. Jatuh, bangun, kita harus siap kayak gitu. Dan awalnya berani, itu dia konsisten, integritas. Itu sih yang paling ini. Kalau masalah yang keuangan atau apa itu pasti bisa dicari investor, asalkan dari ide yang kita punya, ide gila itu yang berani melawan arus itu bisa meluluhkan hati yang orang-orang yang punya duit buat invest ke kita gitu. Siap. Masya Allah. Keuangan itu yang nanti dulu deh, kalau misalnya mau mulai nih bisnis apa ya ini, yang penting ide dulu. Kalau ide nggak ada ya gimana gitu kan, duit nggak akan ikut gitu kan, uang nggak akan ikut. Kalau misalnya cuma ada uang tapi ide nggak ada, itu kadang-kadang kalau ada uang buat konsepnya begini, tapi nggak tahu nih arahnya kemana nih gitu. Banyak ada juga beberapa teman yang kayak gitu, punya uang banyak tapi idenya kurang nih, terus ternyata jatuh di tengah jalan. Itu awalnya ide dulu. Ide gila itu berani gila ya. Gilanya dalam arti gila waras ya, bukan maksudnya gila yang lo liar gitu. Tetap ikutin di dalam hati nurani hati nurani tuh jalannya begini, ada value di setiap perjalanan itu gitu. Siap. Kenapa nih? Baik, pembicaraan obrolan yang biasa pada hari ini ya. Bagaimana tadi kita bisa mendengar apa yang disampaikan Bang Idam, berani, integritas dan konsistensi ya. Dan tadi juga Bang Idam sampaikan, kita jangan cuma bermimpi tapi ada action buat melakukannya. Dan tadi juga di awal kita bahas juga, ini menjadi salah satu mungkin bagian dari syiarnya Kopi Fokus dan Bang Idam juga nih, bagaimana membuat usaha di naungan wilayah masjid. Jadi ketika kita yang muslim mungkin ketika ada panggilan sholat, itu menjadi panggilan kita juga buat beribadah tepat waktu Bang ya. Iya. Baik, bismillah. Terima kasih banyak Bang Idam. Kita udah sampai di penghujung acara nih. Salam buat istri dan keluarga, semoga sehat-sehat semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Amin, makasih. Dan buat semuanya brosis, insyaallah kita ketemu lagi dengan segmen selanjutnya. Kita tutup dengan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.